Hai semuanya, apa kabar? Semoga semuanya sehat dan baik-baik saja ya. Kembali lagi jumpa dengan Maya di sini. Mohon dukungannya teman-teman untuk subscribe, like, komen, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya ya, supaya kalian gak ketinggalan update dari aku. Dan kalian juga bisa add IG aku di akun Maya dan Memain. Terima kasih teman-teman. Dikarenakan ada nasi yang tersisa, jadi untuk kali ini aku mau coba bikin lontong nih teman-teman. Tapi aku pakainya itu nasi sisa yang sudah dingin kemudian aku kukus kembali. Nah, setelah kita kukus, kita masukkan ke dalam wadah yang sudah dilapisi plastik agar tidak lengket. Lalu setelahnya nanti akan kita tekan-tekan ya. Nah, aku tekan atau memadatkannya itu dengan menggunakan cobek yang aku alasi juga dengan plastik. Seperti ini caranya. Ini sudah cukup padat ya teman-teman, kita bisa taruh di kulkas kalau memang kita mau cepet-cepet. Tapi kalau enggak juga ya nggak apa-apa sih, bisa kita taruh aja, kemudian setelah itu bisa langsung kita konsumsi. Kalau aku mau masukin kulkas dulu biar dia cepet. Setelahnya ini aku mau buat somai. Jadi ada sisa ayam di kulkas karena besok jadwalnya belanja. Jadi hari ini aku habiskan dulu nih. Setelah tadi aku sudah masak untuk hari ini ya. Jadi ayamnya kayak ayam yang masih ada di kulkas yang stok gitu deh. Nah, ini aku mau buat somai karena memang udah pengen banget sama somai. Udah lama nggak makan somai dan kemarin pas cek, ya ternyata abangnya pulang kampung. Jadi ya udah deh, karena dia nggak balik-balik gitu ya. Jadi ya udah akhirnya aku mau buat lagi sendiri. Udah cukup lama juga sih aku nggak buat somai. Sebetulnya sebelumnya aku pengen bikin dimsum, tetapi karena aku kehabisan stok wortel, ya udah deh akhirnya aku buat somai aja. Nggak apa-apa sih karena aku tetap suka mau somai ataupun dimsum. Resep untuk membuat somai ini dulu sudah pernah aku share ya teman-teman. Jadi nanti akan aku kasih cardnya aja kalau teman-teman pengen tahu resepnya. Nah, sebetulnya ini adalah resep somai yang sangat sederhana karena ini dibuat dengan ayam bukan dengan ikan. Dan juga aku tidak ada campuran udang atau daging lainnya, hanya betul-betul full somai ayam. Karena kita mencampur menggunakan chopper, jadi cepat untuk pembuatannya. Ini aku sudah mulai membulat-bulatkan. Setelah itu, aku akan rebus sebentar dan selanjutnya akan kita kukus ya.
Selanjutnya aku mau buat kue ulang tahun untuk suami aku. Ini sih sebenarnya udah telat sebulan ya teman-teman. Cuma rasanya kayak masih ngutang gitu kalau nggak dibikinin karena aku udah terlanjur janji mau buatin untuk dia. Nah, suami aku sebenarnya nggak pernah minta dibuatin kue ulang tahun atau apa gitu ya. Tapi karena dia cerita dari dia kecil itu dia jarang sebenarnya dikasih kue ulang tahun gitu. Jadi memang bukan suatu tradisi gitu ya kayaknya di keluarganya untuk ada kue ulang tahun. Sementara kalau di keluargaku itu pasti selalu ada. Dan karena itu biasanya selalu homemade dibuatin sama mama aku. Jadi pasti setiap kali ulang tahun ada yang dibuatkan oleh mama aku gitu ya di rumah. Nah ini aku mau buat kue ulang tahun. Kali ini aku memakai resepnya Ci Tintin Rainer. Ini adalah kayak semacam brownies kukus atau bolu coklat kukus. Tapi ini rasanya enak banget karena ini tuh moist banget. Padahal dia hanya menggunakan 2 butir telur saja. Dan yang aku suka juga dari resep ini tuh nggak pakai mixer. Jadi cukup kita hanya pakai whisk aja. Dan setelah itu tinggal kita kukus, tunggu sebentar sekitar 25 menitan, abis itu jadi deh. Tapi modalnya agak besar karena di resep ini dia menggunakan susu UHT dan juga menggunakan butter. Tapi kalau misalkan ya teman-teman nggak mau pakai butter, mau cari yang lebih murah, bisa kok pakai aja Marmila atau Margarita, itu kan udah ada kayak kandungan susunya gitu. Jadi dia wangi dan rasanya sudah cukup enak kok kalau misalkan kita memang mau mengurangi butter untuk mengirit budget. Aku nggak detailkan di sini ya teman-teman untuk resepnya, tetapi akan aku tulis saja nanti di description box. Nah ini aku sudah mau memasukkan baking soda sama baking powder. Kemudian kita akan ayak bersama-sama dengan terigunya. Setelah itu tadi butter yang sudah kita lelehkan bersama-sama dengan susu dan gula yang sudah kita blender menjadi halus, itu kita campurkan ke dalam campuran tepung terigu beserta coklat bubuk dan juga baking soda dan baking powder ini. Dan kuenya pun siap dikukus. Sembari menunggu kuenya hingga matang, aku mulai cuci piring supaya tidak ada piring-piring kotor yang menumpuk ya. Oke, ini somainya udah mulai dingin, jadi aku segera masukkan ke dalam wadah dan ini mau aku simpan aja di kulkas. Ini sudah agak sore ya, jadi aku memulai kegiatanku kali ini itu sudah mulai di sore hari. Dan ini kuenya sudah selesai dikukus teman-teman. Ini aku pakai hanya dengan menggunakan loyang diameter 16 ya. Dan dia tuh memang nggak terlalu yang besar-besar banget kuenya. Ngembangnya juga nggak yang tinggi banget karena kan ini hanya menggunakan 1 butir telur. Jadi untuk kali ini aku menggunakan 2 kali resep agar bisa ditumpuk. Dan ini somainya sudah siap dinikmati untuk sarapan di keesokan harinya ya teman-teman.
Walaupun dibuat tanpa menggunakan ikan ataupun tanpa menggunakan campuran udang, ini rasanya tuh sudah cukup enak kok. Sebagai pencinta somai, buat aku so far so good ya. Dan ini kue ulang tahunnya juga udah jadi teman-teman. Sudah aku tumpuk jadi 2, jadi aku langsung buat 2 kali resep. Dan inilah kue ulang tahun untuk suami aku yang walaupun sudah terlambat 1 bulan, tapi gak apa-apa lah ya, masih bisa kita nikmati bersama-sama. Yeay, Nah bilang apa? Happy birthday, Papa. Oh, Papa happy birthday lagi. Papa happy birthday telat sebulan. Happy birthday to Papa. Karena kemarin Papa sama Nina itu udah tiup lilin di puding, sekarang nggak usah tiup ya, kita langsung potong kuenya. Potong kue. Nah kebalik itu, kebalik. Nah, you can do it. Oh, Mami baru bikin. Fotonya besar sekali. Oh no, no. Ini Papa yang bikin. Udah itu dicabut aja. Udah, aduh kuenya hancur deh, kuenya hancur. Aduh, Mami capek-capek bikin. Oke. Udah. Ayo, ambil tempat dulu yuk. Dan ini rasanya tuh enak banget ya teman-teman, dia moist banget. Dan untuk bagian tengahnya itu biar agak rata, aku kasih buttercream sedikit aja, tapi sebetulnya di tengahnya itu aku kasih ganache. Nah ini juga di bagian atasnya ini aku kasih ganache coklat, tapi dia udah kayak agak dingin kali ya, jadi dia nggak yang sampai yang lumer banget. Lalu aku kasih topping strawberry sama nugget coklat. Nah buat teman-teman, aku bisa bilang bahwa kue ini sangat recommended banget. Jadi buat yang mau coba buat, silahkan ya, ini kuenya enak banget. Dan sampai di sini teman-teman video aku. Terima kasih banyak sudah menonton hingga akhir. Dan sampai ketemu lagi di video aku yang berikutnya. Thank you for watching and bye-bye.